kasus COVID-19 di tanah air kembali meningkat 2 kali lipat dibandingkan 6 pekan sebelumnya. Kami mohon juga untuk Anda yang tentu saja bertemu dengan siapapun, termasuk untuk bersilaturahmi, selalu menjaga protokol kesehatan. Dan pastinya seiring meningkatnya kasus COVID di Indonesia, Wisma Atlet kembali menjadi pilihan untuk tempat bagi beberapa warga untuk isolasi. Dan bagaimana update-nya? Kita saksikan dalam tayangan yang berikut ini. Perang terhadap COVID-19 mulai terhelat panas di tanah air terhitung Maret 2020. Pada awal tahun 2022, perang terhadap COVID-19 mulai membuahkan hasil. Angka COVID-19 menurun drastis dan ekonomi nasional berangsur bangun dari hibernasi panjang pasca dihantam gelombang pandemi selama kurang lebih 2 tahun. Namun setelah sempat bernafas lega, kini menjelang akhir tahun sampai dikabarkan tren angka COVID-19 mulai meningkat lagi. Seiring dengan tren meningkat kembalinya COVID-19, Pemprov DKI Jakarta kembali menetapkan PPKM level 1 di Jakarta terhitung sejak 8 sampai 21 November 2022. Himbauan memperketat kembali protokol kesehatan dan booster bagi mereka yang belum kembali didengungkan. Hal ini didukung oleh indikasi perhitungan data angka COVID-19 yang masuk dalam sistem resmi pemerintah per 13 November kemarin. Menurut situs corona.jakarta.go.id, total positif Indonesia per 13 November 2022 adalah 4.887 orang dan 2.261 kasus positif terjadi di Jakarta. Data ini dibenarkan oleh pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui juru bicara Kemenkes, Dr. Muhammad Syahril SPP MPH. Syahril membenarkan bahwa dalam kurun waktu 3 minggu terakhir, angka COVID-19 berfluktuatif dengan angka tertinggi mencapai 6.000, namun kini kembali menurun di angka 4.000-an kasus. Ya, jadi betul ya. Jadi angka COVID kita dalam 3 minggu terakhir ini itu berfluktuasi, ya, ada naik turun, naik turun, naik, udah turun lagi nih, ya, dari 6.600 turun 6.200 terus sampai 6.100. Nah itu menandakan kalau COVID itu masih ada, Mas, ya, artinya masih ada, bisa naik. Bahkan kalau kita nggak bisa kendalikan, bisa naik terus, bisa yang disebut dengan lonjakan, ya, lonjakan. Nah biasanya karena ada varian baru, yang saat ini kan varian barunya XBB, ya, XBB, dan juga ada QB1, gitu ya. Berkomitmen menghadirkan fakta terkini bagi masyarakat, tim Inserts yang melakukan penelusuran ke Wisma Atlet, tempat karantina mandiri terpusat para pasien yang terpapar COVID-19. Seperti apa situasi terkini di Wisma Atlet menyusul fluktuasi angka COVID-19 yang cenderung naik? Berikut penelusuran via reporter Insert Siang. Iya pemirsa Insert, saat ini saya dan tim Insert sudah berada di depan Wisma Atlet Jakarta Utara. Ya pemirsa, setelah sekian lama kita terpuruk dalam COVID-19, kini Indonesia sudah mulai bangkit kembali setelah dilonggarkannya beberapa peraturan. Nah sekarang juga sudah mulai dibuka tempat-tempat hiburan, bermain, bahkan diadakannya konser di Indonesia. Ya pemirsa, tetapi saat ini banyak berita yang beredar bahwa COVID-19 mulai naik kembali pemirsa. Nah Kementerian Kesehatan membuat antisipasi untuk menerapkan kembali Wisma Atlet bagi para pasien yang ingin isolasi mandiri dan mendapatkan perawatan intensif di sini pemirsa. Nah saat ini saya dan tim Insert akan mencari tahu kebenaran berita tersebut. Apakah benar memang Wisma Atlet telah diaktifkan kembali untuk para pasien yang ingin isolasi mandiri di sini. Dari penelusuran tim kami, Wisma Atlet masih cenderung sunyi. Dari kejauhan memang terlihat beberapa jendela gedung terbuka. Ada pergerakan beberapa petugas membawa air galon mineral, serta ada penjagaan di gerbang masuk. Namun sayang kami tidak berhasil mendapatkan konfirmasi dari petugas resmi penanggung jawab Wisma Atlet. Pemirsa, sayang sekali saat ini saya dan tim Insert belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Wisma Atlet akan diaktifkan kembali untuk para pasien yang akan isolasi mandiri di sini. Nah pemirsa, walaupun sudah dilonggarkannya peraturan dan juga sudah boleh beraktivitas kembali seperti biasa, tetapi kita tidak boleh melupakan selalu menjaga protokol kesehatan dan menerapkan 5M di kehidupan kita, yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas untuk terputusnya rantai COVID-19 pemirsa.
Temuan kami di lapangan kemudian dipertegas oleh juru bicara Kemenkes Dr. Muhammad Syahril SPP MPH bahwa betul sampai saat ini Wisma Atlet masih diaktifkan sebagai pusat isoman dan kini jumlah pasien sekitar 53 orang. Ya, sebetulnya Wisma Atlet sampai saat ini itu masih beroperasi ya, masih menerima pasien-pasien yang akan melakukan isolasi mandiri. Kalau di Wisma Atlet itu namanya isolasi terpusat ya, isolasi mandiri terpusat. Nah, sampai hari ini tuh ada 53 ya pasien yang masih dirawat, gitu loh. Tapi sedikit. Dulu kan pernah sampai 8.000. Iya, betul. Ini sedikit. Nah, artinya Wisma Atlet sampai saat ini belum dicabut tuh fungsinya. Cuman mereka dikurangi, ya kan? Perang melawan COVID-19 adalah gerakan bersama. Ayo putus mata rantai COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.